Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Efrin Guci, berasal dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan secara sederhana mengenai analisis singkat saya, yaitu pada mata kuliah komunikasi organisasi, tentunya dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, yaitu mengenai materi komunikasi internal dalam organisasi. Kali ini kita akan coba melihat dari kriteria publik internal yang terjadi di dalam organisasi, yang mana terbagi dua pada umumnya. Yang pertama yaitu kita lihat dari bagaimana fungsi pesan, fungsi message atau informasi yang berkembang atau disampaikan secara terstruktur atau tidak di dalam organisasi, lembaga, atau perusahaan. Yang kedua yaitu kita lihat dari bagaimana jaringan dalam komunikasi formal yang ada di sebuah lembaga, organisasi, atau perusahaan tentunya. Dan sekarang mari kita analisis secara mendalam apa itu pesan, informasi, atau message tersebut, karena komunikasi itu pada video-video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator atau si sumber pesan kepada sang komunikannya atau si penerima pesan. Nah, siapa komunikannya, siapa komunikatornya. Nah, itu ada prosesnya, dan sekarang mari kita lihat sebenarnya apa fungsi pesan ini terhadap sebuah organisasi. Karena tidak hanya sekedar ide, pesan itu bukan hanya sekedar ide atau informasi saja. Karena dalam konteks formal, dalam konteks organisasi, pesan itu bisa berupa tugas, perintah atau SOP, ataupun segala sesuatu yang formal yang indikasinya adalah pada tugas dan pekerjaan Anda sebagai salah satu SDM atau individu yang ada di lembaga, di perusahaan, atau di organisasi. Nah, sekarang mari kita lihat lebih jauh setiap pesan atau informasi yang disampaikan oleh seseorang dimanapun mereka berada sebenarnya punya maksud dan tujuannya. Begitu juga dengan pesan atau informasi atau message yang dikirimkan dalam sebuah organisasi atau lembaga, pasti ada tujuan dan alasan tertentu dalam pengiriman atau penyampaian pesan tersebut. Yang mana pengiriman pesan tersebut nantinya diterima oleh orang-orang atau bagian-bagian yang ada di lembaga atau organisasi ataupun perusahaan tersebut. Fungsi utama dari pesan dalam organisasi, kalau kita coba kalkulasi dari berbagai sumber, dari banyak pendapat-pendapat para ahli, ataupun dari tulisan-tulisan atau jurnal-jurnal internasional, bahkan dari pakar-pakar yang ada di Indonesia, itu ada 4 fungsi sebenarnya jika kita kelompokkan. Nah, ada 4 fungsi utama yang kita ambil dari salah satu pendapat, yaitu menurut Kan and Key. Ada 4 fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi pesan dalam organisasi atau lembaga. 4 fungsi pesan komunikasi dalam lembaga atau organisasi itu terkait dengan produksi. Yang pertama ya terkait dengan produksi, dan yang kedua terkait dengan pemeliharaan, dan yang ketiga terkait dengan penerimaan, serta yang keempat itu terkait dengan pengelolaan organisasi. Karena Kan and Key itu melihat dari fungsi pesan atau informasi yang ada di sebuah organisasi produksi. Nah, sekarang mari kita lihat pula pendapat menurut para ahli yang lain. Yang saya ambil yaitu pendapat menurut Reading. Kalau dari Reading ada 3 alasan pengiriman pesan, yaitu yang pertama untuk melaksanakan tugas. Nah, ini pas secara umum memang kebanyakan pendapat yang pertama yaitu memang untuk melaksanakan tugas. Yang selanjutnya yang kedua itu untuk pemeliharaan, dan yang ketiga untuk kemanusiaan. Ini ada juga pendapat menurut Thayer. Kita mencoba menganalisa satu-satu pendapat dari para ahli ini agar kita dapat membandingkan nantinya fungsi-fungsi tersebut. Menurut Thayer itu ada 5
alasan pengiriman pesan, yaitu yang pertama untuk memberikan informasi. Jadi memang umum sekali ya untuk memberikan informasi atau memberikan tugas, bahwa memang informasi, message, pesan yang disampaikan dalam organisasi dimanapun dan oleh siapapun adalah memang untuk informasi. Jadi pesan itu adalah pengiriman informasi. Yang kedua yaitu informasi yang disampaikan adalah untuk membujuk orang, membujuk lembaga atau organisasi ataupun perusahaan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, yang ketiga bahwa pesan atau message yang disampaikan ialah untuk memberikan perintah. Menurut Thayer yang keempat yaitu memberikan instruksi, dan yang kelima adalah untuk mengintegrasikan organisasi. Maksud dari fungsi atau dari kelima fungsi pesan tersebut adalah untuk integrasi organisasi, dan biasanya pendapat dari Thayer ini sangat umum dan bisa digunakan oleh siapapun dalam menyepakati atau melihat fungsi pesan dalam kondisi apapun. Satu pendapat lagi untuk membandingkan atau sebagai pembanding untuk kita bagaimana melihat fungsi utama dari sebuah pesan atau informasi yang berkembang atau yang dikirimkan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Itu saya mengambil pendapat dari Greenbaum ya, menjelaskan 4 fungsi utama dari pesan yang terkirim sengaja atau tidak dalam lembaga atau organisasi. Jadi menurut pendapat Greenbaum yang pertama yaitu untuk mengatur segala sesuatu perilaku ataupun tindakan, mengatur pola yang terjadi dalam sebuah organisasi sehingga mereka bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada. Yang kedua yaitu untuk melakukan pembahasan, bahwa melalui pesan segala sesuatu yang sifatnya untuk memperbaharui itu bisa dilakukan. Yang ketiga yaitu integrasi, bahwa organisasi itu adalah bagian-bagian yang terpisah yang mana mereka melakukan bagian-bagian penting atau bagian masing-masing, tetapi yang namanya organisasi adalah satu kesatuan dan tidak mungkin parsial atau individu-individu. Karena tujuan utamanya adalah tujuan organisasi. Nah, jadi bagaimana mengintegrasikan organisasi itu adalah dengan fungsi pesan tadi. Menurut Greenbaum yang terakhir, yang keempat yaitu untuk memberikan informasi sekaligus instruksi. Artinya pesan yang disampaikan dalam organisasi ataupun lembaga atau perusahaan juga sekaligus sebagai instruksi. Nah, dari 4 pendapat yang telah saya jelaskan sebelumnya, ada kecenderungan dari tujuan dan fungsi walaupun dinyatakan dalam istilah yang berbeda. 4 fungsi dari pendapat tersebut yang kita coba telaah secara umum, yaitu yang pertama adalah pesan tugas. Tugas di sini maksudnya adalah pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi melalui informasi untuk disebarkan. Bentuk pesan tugas yaitu seperti apa, kapan, seberapa lama, sehingga setiap orang punya job sendiri-sendiri, punya SOP sendiri-sendiri, dan pesan tugas ini berhubungan dengan isi dari output yang ada di lembaga itu. Jadi kejelasan informasi atau pesan akan mengindikasikan kemudahan proses pelaksanaan tugas di dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu fungsi pesan pemeliharaan. Pemeliharaan tentu saja berkenaan dengan kebijakan atau aturan main dari organisasi. Pesan ini membantu organisasi untuk tetap hidup kekal, untuk tetap hidup abadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi pemeliharaan ini berhubungan dengan pencapaian dari output. Jadi bagaimana informasi, bagaimana pesan yang berkembang itu diharapkan mampu menjaga ritme proses komunikasi yang terjadi antara individu yang ada di sebuah organisasi, perusahaan atau lembaga tersebut. Ini maksudnya yaitu memelihara bahwa melalui pesan itu terpelihara sebuah hubungan sehingga mereka mengerjakan tugas demi tugas sesuai dengan bagian-bagian. Sudah ada aturan main, sudah ada semua hal yang disiapkan oleh pengambil kebijakan, oleh lembaga, organisasi atau perusahaan, kemudian ditumbuhkan melalui pesan-pesan informasi yang sudah ada sesuai dengan jobnya masing-masing. Nah, ini akan membuat kehidupan suatu lembaga menjadi lebih lama karena semua arus pesannya sangat baik, sangat jelas dan terilustrasikan dengan sangat baik pula.
Nah, yang ketiga yaitu fungsi kemanusiaan. Karena yang mengerjakannya adalah manusia dan ada nilai-nilai humanisme di dalamnya, fungsi kemanusiaan langsung diarahkan kepada orang-orang yang ada di organisasi atau lembaga tersebut dengan mempertimbangkan sikap kepuasan dan mempertimbangkan sikap budaya serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan hak dan pemenuhan kewajiban mereka. Nah, artinya yang membuat sebuah lembaga hidup bertahan dan dengan berjalan dengan kinerja dari orang-orang atau manusia-manusia yang ada di dalamnya. Jadi fungsi pesan yang ketiga ini terkait dengan manusianya. Artinya ada kondisi bahwa segala sesuatu yang dikembangkan yang mengindikasikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, bagi siapa yang bekerja dengan baik, maka akan mendapatkan reward. Dan itu membuat setiap orang bekerja dan penuh dengan motivasi dan semangat dalam dirinya karena mereka merasa dihargai dan dipenuhi segala hak dan kewajibannya. Yang keempat yaitu pesan pembaharuan. Ini menjadikan organisasi akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan pembaharuan, dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya. Artinya, jika ada suatu kondisi, ada yang akan dirubah, ada kebijakan baru, mustahil baginya bisa sampai kepada semua orang-orang atau bagian yang ada di lembaga itu tanpa melalui pengiriman pesan atau verbal maupun non-verbal, tertulis maupun tidak tertulis. Jadi melalui pesan inilah fungsi yang paling kuat bagi sebuah organisasi. Dari pesan itu adalah fungsi pembaharuan ini. Baiklah teman-teman sekalian, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jaringan komunikasi formal. Jadi, dalam sebuah lembaga, organisasi atau perusahaan yang jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir dari atas ke bawah, yaitu vertikal. Atau secara umum jaringan komunikasi itu pada prinsipnya dibedakan menjadi jaringan komunikasi formal dan informal. Nah, sekarang kita lihat dari jaringan formalnya. Formal berarti saluran ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan secara legal yang tidak dapat dipungkiri oleh organisasi dan oleh siapapun yang ada di dalam organisasi. Nah, kalau jaringan informal itu tidak direncanakan dan biasanya tidak mengikuti struktur organisasi, jaringan komunikasi formal biasanya mengalir dari atas ke bawah atau selevel, dan ada juga yang pesan arusnya itu diagonal. Nah, jadi ada 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal yang mengikuti garis komunikasi dalam struktur organisasi formal, yaitu yang pertama yaitu komunikasi kepada bawahan, artinya dari atas ke bawah, yaitu kepada orang yang mempunyai atau memiliki si pengambil keputusan atau pemimpin kepada karyawan atau bawahannya. Nah, kebanyakan komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan atau informasi yang perkembangannya berkenaan dengan perintah atau tugas. Seperti pendapat Lewis yang menyatakan untuk menyampaikan suatu tujuan, suatu maksud, untuk merubah sikap atau untuk membentuk pendapat, bahkan mengurangi kelakuan seseorang dalam lembaga, bahkan menghilangkan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, serta mencegah kesalahpahaman karena kurangnya informasi, sekaligus mempersiapkan anggota organisasi dengan perubahan. Itulah yang dimaksud dengan komunikasi ke bawah atau downward communication. Nah, yang kedua yaitu komunikasi kepada bawahan, artinya dari atas ke bawah, yaitu kepada orang yang mempunyai atau memiliki si pengambil keputusan atau pemimpin kepada karyawan atau bawahannya. Nah, kebanyakan komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan atau informasi yang perkembangannya berkenaan dengan perintah atau tugas. Seperti pendapat Lewis yang menyatakan untuk menyampaikan suatu tujuan, suatu maksud, untuk merubah sikap atau untuk membentuk pendapat, bahkan mengurangi kelakuan seseorang dalam lembaga, bahkan menghilangkan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, serta mencegah kesalahpahaman karena kurangnya informasi, sekaligus mempersiapkan anggota organisasi dengan perubahan.
Itulah yang dimaksud dengan komunikasi ke bawah atau downward communication. Untuk downward communication ini ada tipe yang harus Anda pahami, atau secara umum komunikasi ini bisa kita klasifikasikan menjadi 5 tipe. Apa saja itu? Yang pertama yaitu instruksi tugas. Artinya pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa sebenarnya yang diharapkan mereka dan bagaimana seharusnya mereka melakukan hal tersebut. Artinya secara sederhana yaitu terkait dengan pekerjaan-pekerjaan sederhana yang hanya menghendaki keterampilan pengalaman minimalnya. Yang kedua yaitu rasional pekerjaan, adalah pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas dan bagaimana kaitannya aktivitas tersebut dalam organisasi atau objektivitas organisasi tersebut. Nah, jadi rasional yang masuk akal dari instruksi pesan yang disampaikan tadi. Tiga yaitu ideologi, yaitu merupakan perluasan dari pesan-pesan rasional. Pesan ideologi itu mencari sokongan dan antusiasme dari anggota-anggota organisasi yang mana gunanya untuk mendapatkan loyalitas mereka, moral kerja, dan motivasi mereka dalam bekerja. Semakin tinggi pengaruh pesan yang disampaikan oleh pimpinan tadi, maka biasanya akan semakin tinggi pula tingkat loyalitas, moralitas, dan motivasi para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka. Yang keempat yaitu informasi sendiri. Maksudnya adalah memperkenalkan bawahan dengan praktek-praktek organisasi, dengan aturan-aturan organisasi, berbagai keuntungan, kebiasaan yang tidak berhubungan dengan instruksi operasional. Yang kelima yaitu balikan. Balikan adalah pesan atau informasi yang isinya mengenai ketetapan individu. Ketetapan setiap orang atau individu yang ada di dalam lembaga atau perusahaan dalam melakukan pekerjaannya. Dan ini adalah bentuk proses komunikasi dua arah. Memang sih pada umumnya memang komunikasi harus dua arah dong. Nah, maka ingat satu hal, semua bentuk komunikasi downward communication maksud saya, atau komunikasi ke bawah itu dipengaruhi oleh struktur hierarki dalam organisasi. Pesan ke bawah cenderung bertambah karena pesan ini akan bergerak melalui tingkatan hierarkinya masing-masing. Sekarang mari kita lihat yang kedua. Kalau yang pertama downward communication, nah sekarang kebalikannya upward. Upward communication, komunikasi dari kita di bawah kepada pimpinan. Jadi ini sama dengan vertikal, mengalir dari pegawai ke atasan atau pimpinan. Jadi dari level yang lebih rendah kepada level yang tertinggi, yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki yang tadi. Tujuan dari upward communication ini adalah untuk memberikan balikan atas instruksi, balikan atas perintah SOP yang diberikan oleh pimpinan kita dalam memberikan saran atau pertanyaan, pendapat atau kritikan serta masukan. Fungsi komunikasi ke atas ini mari kita baca pendapat dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu dari Goldberg menyatakan komunikasi ke atas berfungsi sebagai balikan bagi pimpinan yang memberikan petunjuk tentang keberhasilan suatu pesan yang disampaikan kepada bawahan dan dapat memberikan stimulus kepada seluruh orang yang berada atau menjadi pelaksana kebijakan bagi departemennya atau bagi lembaga ataupun organisasinya. Lalu apa yang seharusnya dikomunikasikan ke atas? Kebanyakan hasil analisis penelitian mengenai komunikasi ke atas ini akan mengatakan bahwa supervisor dan pimpinan haruslah mendapatkan informasi dari bawahannya mengenai banyak hal. Karena fungsi utama dari komunikasi itu adalah mendapatkan data, fakta, keinginan, dan harapan yang ada dari bawah. Lalu apa yang diharapkan supervisor dan pimpinan sehingga harus mendapatkan informasi dari bawahan itu dengan melalui komunikasi ini. Makanya yaitu dengan pertama apa yang dilakukan oleh bawahan, yang kedua dengan menjelaskan masalah-masalah pekerjaan,
yang tidak terpecahkan. Yang ketiga itu dengan menawarkan saran atau ide-ide yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan unit atau bagian-bagian dari masing-masing organisasi yang ada secara umum. Yang keempat yaitu menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan dari karyawan. Artinya nilai humanismenya muncul bahwa mereka dihargai dan diampulah hak dan kewajibannya. Dalam menyusun program komunikasi ke atas ada prinsip-prinsip. Saya ulangi, dalam menyusun program komunikasi ke atas ada prinsip-prinsip yang memang perlu dipedomani oleh pimpinan dari beberapa sumber menurut Plenty and Max Havre yang menyatakan 7 dari prinsip komunikasi ke atas. Dari prinsip komunikasi ke atas yang dikemukakan oleh Plenty Max Havre itu yang pertama ada yaitu program komunikasi ke atas yang efektif itu harus terencana dengan baik, didesain dengan sedemikian rupa. Dan yang kedua yaitu berlangsung secara terus-menerus. Harus ada media yang disediakan untuk mendapat saran, masukan, pendapat apa yang dirasakan oleh karyawannya terkait dengan pekerjaan mereka, perasaan mereka terhadap kepuasan mereka termasuk organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu menggunakan saluran yang rutin. Jadi ada saluran rutin yang disediakan oleh lembaga, organisasi atau perusahaan. Dan yang keempat yaitu menentukan kesensitifan dan penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari level yang rendah. Artinya membuka peluang untuk tidak memberikan tekanan kepada bawahan agar mereka bisa menyampaikan ide-ide dan perasaan mereka dengan sangat aman tanpa beban. Nah, jadi berikan kesempatan mereka, sediakan wadah agar mereka bisa menyampaikan semuanya dengan antusias tanpa rasa takut, sehingga pimpinan pun juga dapat menentukan gimana seharusnya atau kebijakan apa seharusnya yang mereka ambil. Selanjutnya yang kelimanya yaitu memerlukan pendengar yang objektif. Jadi jika meminta saran dan pendapatnya didengarkan dengan umpan balik, jangan hanya didengarkan saja tanpa memberikan respon. Yang keenam, memerlukan pengambilan tindakan-tindakan terhadap masalah. Yang ketujuh yaitu mengemukakan atau menggunakan berbagai macam-macam media untuk menunjukkan atau memajukan arus informasi tadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari jaringan komunikasi formal. Seperti yang saya jelaskan tadi, downward communication itu yaitu komunikasi ke bawah. Upward communication itu komunikasi ke atas. Nah, sekarang yang ketiga yaitu horizontal communication. Horizontal berarti satu level, yaitu pesan di antara orang-orang yang tingkatan otoritas di dalam organisasi relatif sama. Contohnya yaitu karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan pimpinan, kepala bagian dengan kepala bagian, dan nanti ada diagonal namanya, yaitu kepala bagian A akan berkomunikasi langsung dengan karyawan bagian B misalnya. Serta pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan, koordinasi pemecahan masalah, dan lain-lain sebagainya. Baiklah teman-teman sekalian, telah sampai kita di penghujung video saya pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.